Shalom. Mari kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tetap memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau. Kami akan meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati umat-Mu ya Bapa. Mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di tempat kerja, dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, dan biarlah dengan segenap hati kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap bersuka cita di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian,
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Ada kuasa yang besar dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Amin Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari jadikan Yesus sahabat kita. Mari katakan hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
cemu-cemu di sisiku, kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kaulah sumber kuat kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cemu-cemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cemu-cemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cemu-cemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau sangat baik Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkaulah kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu mengatasi segala langit, mengatasi segala bumi, serta isi di hadapan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu, oh Tuhan.
nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Kepada hambanya menyampaikan firman, kami persilakan. Pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Oleh anugerah kemurahan cinta kasih-Mu, perkenankanlah kami untuk belajar bersama-sama. Biarlah kami menerima pesan Tuhan malam hari ini dan menangkapnya. Tuhan menolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, firman Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali lagi belajar. Semoga firman Tuhan malam hari ini, pesan yang disampaikan, yang dilepaskan bagi kita dapat menangkapnya bersama-sama dan menjadi berkat bagi kita. Saya memberi judul untuk malam hari ini, menerima apa adanya. Sekali lagi, judulnya menerima apa adanya. Orang yang selalu menerima apa adanya akan mendapat perlindungan, akan mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Orang yang belajar, yang punya sikap menerima apa adanya, tidak lebih, tidak kurang, tidak terlalu banyak menuntut, tapi belajar menerima apa adanya.
belajar mensyukuri apa adanya, belajar memahami apa yang dihadapinya, belajar untuk mengerti dan menerimanya, tidak memaksa diri, tidak memaksa kemampuannya sebagai manusia untuk mengambil sesuatu, untuk menolak sesuatu, untuk melepaskan sesuatu, tapi belajar untuk menerima apa adanya. Kita kembali lagi di dalam kitab Ester, pasal yang keempat ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini atau kata ini bukan kata kepasrahan tanpa harapan. Kata ini bukan sekedar sebuah ungkapan belas kasihan. Kata ini bukan sebuah ungkapan yang sekedar bunyi, tetapi ini memiliki makna yang dalam, bahwa ia orang yang percaya kepada kedaulatan Allah. Belajar untuk menerima apa adanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, Bapak Ibu, inilah peristiwa yang berkenaan dengan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Yahudi keturunan Mordekai. Karena gara-gara dendam dan iri hati daripada Haman, menteri yang ada dalam kerajaan Ahasweros. Haman berkata bahwa ancaman ini dikatakan bahwa orang ini orang yang punya iri hati dan dendam. Dan dia berusaha untuk membinasakan Mordekai, membunuh Mordekai. Tapi dia bilang, kalau aku bunuh Mordekai saja, betapa hinanya aku. Aku akan melenyapkan semua orang Yahudi di Susan. Ancaman ini ancaman yang besar. Dan ancaman ini juga datang seiring dengan perjalanan Ester menjadi ratu. Datanglah berkat, tapi juga datanglah ujian. Datang juga kesuksesan, datang juga tantangan. Bukankah kita juga menghadapi hal-hal yang demikian? Kadang-kala dalam perjalanan hidup ini saudara menginginkan kesuksesan saja. Tapi saudara dan saya tidak pernah belajar untuk mengantisipasi tantangan yang akan terjadi ataupun ujian yang datang. Dengan tujuan untuk membuka mata kita, dengan tujuan untuk mengajar kita bagaimana membawa kesuksesan ini melampaui tantangan dan ujian yang terjadi. Dari inilah peristiwa yang terjadi, tantangan yang besar. Terjadilah dialog, terjadilah pergumulan antara anak dan keponakan. Keluarga Mordekai berharap bahwa anak ponakan yang menjadi ratu akan memberikan masa depan dan jaminan ekonomi bagi keluarga. Itu harapan. Itu harapan. Tetapi harapan itu menjadi sirna karena datangnya ancaman bagi bangsa Yahudi. Mordekai tidak punya pilihan kecuali menantang anaknya untuk meminta pertolongan kepada raja. Tapi undang-undang kerajaan mengatakan hanya berlaku satu aturan. Kalau ada orang yang datang di pelataran dalam tempat raja bersemayam tanpa diundang, hanya berlaku satu pilihan, hukuman mati.
Dan itulah yang dihadapi oleh Ester. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana dialog ini terjadi. Sampai Haman, kita melihat bukan Haman, Mordekai, pamannya. Ini paman yang kalau saudara menghadapi orang seperti Mordekai, saudara jengkel. Pasti kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Kenapa? Tidak pernah memahami kondisi kita. Orang yang tidak mengerti tentang posisi kita. Orang yang tidak mau melihat alasan-alasan yang kita ungkapkan. Karena alasan yang diungkapkan oleh Ester itu memiliki dasar yang kuat. Karena dia tidak sekedar mengungkapkan sebuah alasan untuk berdiam diri. Dia tidak mengungkapkan sebuah alasan untuk tetap ada dalam zona nyaman. Tapi dia menyatakan apa yang sebenarnya. Apa adanya. Bahwa undang-undang itu berlaku dalam kerajaan ini. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan. Datang di pelataran dalam ranah istana raja, hanya berlaku satu undang-undang, ialah hukuman mati. Jadi ini masuk akal. Alasan ini masuk akal. Tapi saudara lihat Mordekai, dia tidak peduli dengan alasan-alasan itu. Dia tidak peduli, bahkan mungkin saudara tahu bahwa dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak punya rasa sayang terhadap anak ponakannya. Kalau dia tahu bahwa itu undang-undang untuk sebuah kematian dan jaminan nyawa menjadi ancaman, kenapa dia tidak punya belas kasihan? Tapi kelihatannya dia ngotot. Dia bilang, siapa tahu justru di saat seperti inilah engkau mendapatkan kedudukan, dihormati sebagai ratu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang kita tidak bisa melihat keberhasilan menembus tantangan. Kita tidak bisa melihat keberhasilan di depan tembok yang menghalang kita. Apa itu tembok yang menghalang kita? Alasan-alasan klasik yang dibuat oleh kita. Ester bukan punya alasan klasik, tapi itu fakta, itu real, bahwa undang-undang kerajaan membatasi dia untuk melakukan upaya pertolongan bagi orang Yahudi. Tetapi kita melihat sikap Mordekai luar biasa. Ngotot, seolah-olah memaksa. Dan seolah-olah juga membuat anaknya untuk terus maju. Dan kita melihat sikap dan perilaku dari Mordekai terhadap anak ponakannya telah mengubah Ester menjadi pemberani. Telah mengubah orang yang takut menghadapi ancaman menjadi orang yang berani. Telah mengubah menjadi anak yang bukan saja berani, tapi berani mengambil risiko. Memiliki kekuatan yang besar, siap menjadi pahlawan untuk membela bangsanya. Menjadi seorang nasionalis yang sejati. Menjadi seorang patriot. Seorang wanita yang anak yatim piatu dari bangsa Yahudi yang tidak diperhitungkan karena mereka adalah bangsa yang diperbudak, bangsa buangan. Tetapi akhirnya menjadi penolong yang sejati. Dulu Ester bilang, paman tolong mengerti aku, bahwa undang-undang ini membatasi aku. Kalau aku maju, aku akan mati karena berlaku satu aturan. Kecuali, ingat masih ada peluang, kecuali kalau raja itu berkenan, tongkat emas yang ditunjukkan kepada orang itu, maka orang itu akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun ancaman yang kita hadapi, apapun kesulitan yang saudara dan saya hadapi, sampai seolah-olah kita melihat bahwa tidak ada pilihan. Seolah-olah kita mengalami bahwa tidak ada solusi. Seolah-olah kita mengalami bahwa tidak ada jawaban. Alkitab ayat ini mengatakan masih tetap ada peluang. Masih tetap ada jalan. Meskipun berlaku satu ketentuan.
bahwa itu hukuman mati. Tetapi Ester mengatakan kecuali. Jadi saudara, kita punya peluang itu ada di kecuali. Tetapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam peluang itu tergantung kembali kepada sikap kita. Tergantung kembali kepada pilihan kita. Dulu Ester mengatakan, "Paman, tolong mengerti aku. Paman, tolong kasihanilah aku karena nyawaku menjadi ancaman." Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Ia berani maju menghadapi semua kemungkinan yang terjadi. Dan nyawa menjadi taruhan. Ia tidak membutuhkan lagi pendamping atau paman atau siapapun. Yang ia butuhkan adalah sebuah jawaban dari kesepakatan, doa, dan puasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dia mengalami apa yang dia hadapi dalam keluarganya pada waktu itu. Tentu ini pelajaran sebelum ia masuk ke istana. Dalam keluarga besar Mordekai sudah menjadi aturan dalam keberadaan orang Yahudi menghadapi ancaman. Mereka tentu doa dan puasa. Ester tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan. Karena itu dia memohon kepada pamannya. Dia bilang, "Pergilah, kumpulkanlah seluruh orang Yahudi. Berdoa dan berpuasa untuk aku 3 hari lamanya. Dan aku pun dan dayang-dayangku dan pembantu-pembantuku, kami juga akan melakukan hal yang sama. Kita bersama-sama berdoa, berpuasa, memohon belas kasihan daripada Tuhan terhadap siapa? Terhadap aku. Supaya aku diberikan kekuatan dan kemampuan untuk masuk dan menghadapi raja. Kalau terpaksa undang-undang itu berlaku, aku mati, biarlah aku mati." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup ini pilihan. Tapi pilihan bukan sekedar sebuah pilihan. Pilihan ini adalah pilihan yang menyadari, yang memaknai tentang hukum Tuhan. Pilihan ini adalah pilihan yang mengerti tentang kedaulatan Allah. Pilihan ini adalah pilihan orang yang tahu hubungan pribadinya dengan Tuhan. Pilihan ini adalah pilihan orang yang tahu bahwa Allah punya rancangan dalam segala sesuatu. Pilihan ini adalah pilihan orang yang memahami bahwa iman percayanya tidak akan pernah sia-sia. Pilihan ini adalah pilihan orang yang tahu bahwa Tuhan punya cara untuk menolong. Saudara tahu, inilah cara Tuhan menolong bangsa Yahudi. Dengan membangkitkan Mordekai sebagai penantang anaknya sendiri. Dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak punya rasa sayang. Dia menantang anaknya dan anaknya bangkit. Belajar dari sebuah tantangan menjadi seorang pahlawan. Dia menerima apa adanya. Dia berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Allah tinggal diam? Apakah Tuhan tinggal diam melihat keputusan saudara? Bukan kepasrahan tanpa harapan, tapi kepasrahan dengan penuh keyakinan. Kepasrahan dengan pilihan percaya kepada Tuhan. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi aku percaya ada Tuhan yang akan bertindak untuk menolongku. Kalau Tuhan izinkan aku mati, biarlah aku mati. Tapi kalau Tuhan izinkan aku hidup, siapapun tidak akan melampaui kedaulatan Allah. Itulah keputusan yang luar biasa. Jadi dari orang yang tidak peduli apapun alasan anaknya, tidak punya rasa belas kasihan, tidak mencoba memahami bahwa anaknya dalam ancaman, ia telah melahirkan seorang patriot, Mordekai,
sikap yang cukup tegas mengajari seorang putri menjadi patriot. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahukan kita, jangan menolak orang yang bersikap tegas terhadap kita. Jangan menolak orang yang diutus Tuhan datang mungkin berbicara, tidak peduli dengan alasan kita. Ada orang yang tampil tidak mendengarkan apa yang saudara mau, tapi dia menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya, kita bangkit menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau seandainya Mordekai bilang, aduh kasihan anakku, minta maaf. Aku tidak tahu undang-undang dalam kerajaan. Kalau begitu sudahlah, tidak apa-apa. Kamu tinggal diam, tidak usah menghadap raja. Kasihan anakku, daripada nanti kamu mati. Saya tanya saudara, apakah ada pertolongan datang seperti yang dia katakan? Tidak akan terjadi apa-apa. Dan apakah Esther bisa bangkit menjadi seorang pahlawan? Tidak akan terjadi. Apakah dia bisa dihormati dan dihargai sebagai ratu? Itu juga belum tentu terjadi. Ini ratu yang luar biasa. Ratu yang hebat, luar biasa. Bukan ratu kacang-kacangan. Bukan pilihan kacang-kacangan. Sederhana tapi luar biasa. Karena ia memahami bahwa kata kuncinya adalah kuasa doa dan puasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kata kuncinya, kuasa doa dan puasa. Jadi ia berguru dari orang yang tidak peduli dengan alasan-alasannya, meskipun alasannya masuk akal. Dia belajar dari guru yang mengajar dia untuk berani melanggar aturan kerajaan. Aturan kerajaan kan tidak boleh dilanggar. Peraturan ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar resiko tanggung sendiri. Tapi pamannya mengajari dia untuk melampaui batasan itu. Kenapa? Karena Mordekai melihat visi keselamatan itu menembus batasan. Amin. Visi keselamatan itu bagi satu bangsa menembus batasan. Karena itu dia memacu dan mengajar anaknya untuk berani maju dengan jabatan sebagai ratu melewati batasan. Bukankah kita juga sering terjebak dalam alasan-alasan ataupun batasan-batasan yang kita hadapi, yang diutarakan oleh kita sendiri ataupun anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yang lain. Saya punya pengalaman pribadi dengan anak saya Eskol. Ketika saya mengirim uang setiap kali dia meminta uang, Pak minta uang makan, Pak minta uang makan. Dan saya melihat dalam jumlah yang diberikan dalam sebulan, waduh melebihi. Belanja saya di rumah saja tidak sampai begitu. Tapi anak ini pengeluaran lebih besar. Setiap dia minta uang karena dia bilang aku lapar, aku belum makan, uang makanku habis. Tak kirim uang terus. Tapi akhirnya membuat anak ini dalam ketergantungannya. Tidak mau belajar untuk hidup susah. Dan akhirnya satu waktu saya mendapatkan hikmat. Kalau engkau demikian maka anakmu akan dibuat menjadi anak yang penuh dengan ketergantungan. Karena itu saya mengambil pilihan. Saya cari tukang masak dan saya bilang, saya bayar catering, kirim lauk setiap hari. Dan saya beli beras dan saya taruh di rumah kosnya Eskol. Saya bilang mulai dari sekarang kamu belajar untuk masak sendiri. Masak nasi sendiri. Supaya lauk nanti dikirim kepadamu dan kamu belajar untuk menghemat. Kadang-kala orang berpikir, Bapak ini tidak tega kos terhadap anaknya. Masa anak kuliah suruh masak sendiri. Tetapi itulah pendidikan. Itulah pengajaran. Dan sekarang puji Tuhan dia mulai belajar untuk masak sendiri. Dan kosnya saya hitung-hitung menyusutnya lebih banyak daripada dulu. Itulah hikmat yang diberikan. Kadang-kala kita terlalu merasa sayang kepada anak.
dengan tidak memberikan mereka pelajaran, pengajaran supaya mereka bisa mandiri. Mereka bisa mandiri, mereka bisa bangkit, mereka bisa menjadi patriot-patriot. Kalau mau anakmu, kalau mau orang-orang dekatmu, kalau mau menjadi patriot, ajari mereka disiplin. Ajari mereka bertanggung jawab atas keputusan hidup mereka. Beri mereka peluang-peluang yang menyulitkan, karena Anda mampu melihat kesuksesan itu di balik tantangan yang dihadapi. Ajarlah anak itu untuk melihat bahwa keberhasilan ada di balik tantangan. Keberhasilan ada di balik kesukaran. Keberhasilan ada di balik ancaman apapun. Kenapa? Karena kita punya alasan yang jelas. Tuhan menyertai kita. Itulah yang dilakukan oleh Ester. Karena itu Mordekai pergi dan mengajak orang Yahudi berdoa dan berpuasa. Ester juga dengan pembantu-pembantunya berdoa dan berpuasa. Sebuah kolaborasi yang dilakukan antara satu bangsa dengan Mordekai, antara Ester dengan para pembantunya. Dan kesepakatan ini melahirkan kuasa yang besar. Sehingga ketika Ester masuk dengan keberanian yang penuh, berdiri di hadapan raja, dan raja bertanya, apa maksudmu, permaisuri? Bahkan setengah dari kerajaan pun engkau minta, aku akan berikan kepadamu. Dan akhirnya tongkat kerajaan yang emas itu ditunjukkannya kepada Ester. Bukankah keputusan ini datang dari sebuah kuasa doa dan puasa? Itulah yang menjadi andalan Ester. Karena itu saya katakan dalam temanya, menerima apa adanya. Ester menerima apa adanya. Belajar dari pamannya untuk menerima apa adanya. Tidak bertentangan dan tidak ribut dengan pamannya. Dia bilang, oke paman, aku akan maju. Tetapi lakukanlah permintaanku. Pergilah berdoa dan berpuasa untuk aku. Supaya kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati dalam keputusan doa dan puasa oleh Tuhan. Tapi kalau aku hidup, aku akan menang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya kemenangan terjadi. Kuasa doa dan puasa menjadi andalan Ester untuk mendapatkan satu peluang di balik undang-undang hukuman mati, yaitu raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Kecuali kita dapat merebut dan mendapatkan yang namanya kecuali kalau kita mau sepakat bersama-sama. Amin. Apakah ada kesepakatan yang dibangun dalam rumah tangga? Apa ada kesepakatan yang dibangun antara satu tim? Apakah ada kesepakatan yang dibangun dalam satu kumpulan jemaat? Dalam doa dan puasa untuk melampaui batasan yang terjadi, kita akan merebut keberhasilan di balik semua ancaman dan tantangan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adil dan bijaksana. Ini langkah yang spesifik. Ini terjadi, tidak semua boleh bisa mendapatkannya. Tuhan sudah bekerja, apapun yang sulit dapat engkau dan saya terima. Karena Ia berdaulat atas semua keputusan. Orang yang menerima apa adanya selalu pintu terbuka baginya. Orang yang menerima apa adanya selalu peluang terbuka baginya. Dan orang yang pasrah kepada keputusan Tuhan selalu ada jalan. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa akan menjadi bisa. Tergantung kerjasama antara kita. Kuasa doa puasa membatalkan pelanggaran hukuman mati. Tetapi membuka jalan kemurahan Tuhan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Mordekai, oleh bangsa Yahudi, dan oleh Ester. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Kita belajar untuk menerima apa adanya, tetapi kita jangan lupa
bahwa kesepakatan dalam pelayanan, kuasa dan doa itu perlu kita melewatinya. Tidak ada kekuatan apapun yang akan mematahkan tembok-tembok penghalang ancaman-ancaman kecuali kuasa, doa dan puasa. Kesepakatan melahirkan jawaban dan orang yang bersepakat masing-masing melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar kesepakatan terus tinggal diam, tetapi melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Ester lebih berat tetapi ia berkata, kalau terpaksa aku mati. Ia menyadari bahwa bangsanya dijual dengan harga 10.000 sikal perak untuk dibantai. Tetapi Ester menjual nyawanya untuk satu bangsa. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Menyerahkan hidupnya untuk seluruh umat manusia. Pengorbanan menerima apa adanya untuk satu bangsa. Kita belajar dari Ester. Tuhan Yesus juga melakukan hal itu untuk kita. Dan kita belajar juga dari Tuhan. Terima kasih, saya pikir itu yang boleh saya sampaikan bagi kita semua pada malam hari ini. Belajarlah menerima apa adanya. Kesepakatan boleh kita lakukan bersama-sama. Sepakat untuk doa dan puasa, ayo mari kita sama-sama lakukan. Bergumul bersama-sama dengan percaya Allah yang berdaulat sanggup menjawab doa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur malam ini kepada Tuhan bahwa kasih karunia-Mu mengajari kami untuk mengerti bahwa keputusan kami perlu keputusan yang di dalamnya adalah hikmat Tuhan. Kami belajar untuk menerima apa adanya. Apabila ada orang yang datang untuk mengajari kami, baik itu keras maupun menyenangkan, kami belajar menerimanya. Karena di balik semua apa yang kami terima, ada rancangan Tuhan yang besar. Kami boleh belajar dari Ester. Kepasrahannya bergantung kepada kuasa doa dan puasa. Kami percaya bahwa jawabannya itu selalu datang dari Tuhan. Tolonglah kami untuk membawa keberhasilan kami melampaui batasan yang terjadi. Tolonglah kami untuk membawa kegagalan kami juga untuk kesuksesan yang ada di depan kami. Tolonglah kami untuk membawa semua beban hidup ini dan melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kami, bersama kami untuk membuat kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih untuk pengajaran malam hari ini. Kami belajar dari seorang Ester, kami belajar dari seorang Mordekai, bagaimana bekerja sama untuk melahirkan kuasa yang besar. Terpujilah Bapa di sorga yang menolong kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diteguhkan, yang berbagai macam hambatan, halangan yang dihadapi. Beri mereka visi untuk melihat, menembus batasan, dan percaya bahwa Tuhan ada untuk menjawab doa dan pergumulan. Terima kasih Bapa di sorga. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menolong dan menyelamatkan kita, yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Dalam pelayanan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, yang menopang kita dalam kuasa doa dan puasa. Menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.